Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya mengenalkan ini guru sejawat saya di sekolah SMA Negeri Malah. Ini sebagai kepala perpustakaan di sekolah kami. Ya, coba saya perkenalkan diri dulu, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Susiawati dan juga Ibu Tutor yang sebagai pembimbing siswi. Nama saya Usman Aswidi. Saya sudah mengajar di SMA Negeri 1 lebih kurang 25 tahun. Dan pelajaran yang saya ambil adalah kimia dan juga Bapak Kepala Sekolah mempercayai saya saat ini untuk menjaga sekolah kita perpustakaan itu saja. Baiklah, sekarang saya mau bertanya beberapa pertanyaan sama Ibu ya. Yang pertama saya mau tanya, Bu, menurut Ibu apa guru di sekolah kita sudah menggunakan model pembelajaran inovatif? Begini Bu Susi dan Ibu Tutor, selama saya mengajar di sini, seperti yang saya jelaskan tadi sudah lebih kurang 25 tahun. Saya sudah melihat dari awal sampai saat ini, setelah kita masih dikategorikan dalam keadaan sederhana, artinya pembelajaran yang digunakan di sini belum seluruhnya inovatif. Artinya ada guru-guru tertentu yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan pembelajaran inovatif. Artinya hanya sebagian kecil saja yang sudah menggunakan pembelajaran inovatif, sedangkan sebagian besar belum. Terus pertanyaan kedua, Ibu, saya mau tanya, menurut Ibu bagaimana minat belajar siswa di sekolah kita? Minat baca, minat siswa untuk membaca. Kebetulan saya di perpustakaan, jadi seiring dengan perjalanan waktu saya selalu melihat bagaimana meningkat minat baca siswa di perpustakaan. Alhamdulillah ada guru-guru yang selalu berusaha di sela-sela waktu pelajaran berkegiatan di perpustakaan untuk melihat buku, membaca buku. Namun yang banyak yang mereka pinjam dari buku fiksi atau novel, buku cerita. Jadi oleh karena itu, karena kita melihat fiksi memang sangat bermanfaat, namun yang buku-buku yang berupa referensi misalnya atau buku-buku paket, buku-buku itu ada tapi sedikit. Tapi kalau buku fiksi itu ada sekitar 500 buku, 500 itu hampir kosong seluruh buku tersebut. Tapi buku yang bernuansa yang pendukung untuk pembelajaran ada kecil. Oleh karena itu minat baca siswa itu perlu dipupuk bahwa bukan hanya fiksi tapi buku-buku itu memang harus jadi untuk saat ini masih rendah minat baca siswa di kita. Siswa kurang minat membaca. Menurut saya atau mungkin juga sama jawaban kita ya, yang pertama sekali menurut saya karena semakin maju medsos, HP misalnya, jadi anak-anak sudah lalai dengan melihat aplikasi di HP, baik itu FB, WA dan yang lain-lainnya, sehingga untuk melihat mungkin itu lebih ribet, sehingga minat membaca buku itu kurang. Yang kedua mungkin itu tidak terbiasa dari kecil, karena kalau dari kecil itu sudah menyatu dan mencintai buku, mungkin minat baca saat SMA lebih grafiknya ke atas terus. Tapi karena tidak terbiasa dari kecil mungkin ya, karena kalangan kita, siswa kita ini kan dari kalangan keluarga yang bervariasi, ada orang tua mungkin dari siswa atau warga siswa yang kurang mungkin belajar anaknya di rumah, itu juga merupakan kemudian lingkungan kalau seandainya masyarakat mungkin memanfaatkan pusaka kecamatan, pusaka keliling, mungkin anak-anak juga dan yang seterusnya
bisa juga tidak ada UN, tidak ada ujian nasional. Ini sangat berpengaruh. Anak-anak sudah menganggap bahwa kelulusan mereka itu hanya ditentukan oleh diri sendiri. Jadi tidak ada rasa untuk lebih bersaing dengan kawan-kawannya lebih dibanding, karena nilai yang mereka anggap memang semuanya bagus-bagus. Itu anggapan mereka ya, karena tidak ada ujian nasional yang diberikan ke sekolah. Jadi menurut saya itu beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama, tidak terbiasa dari kecil, kemudian lalai dengan media sosial berupa aplikasi-aplikasi hiburan yang menyenangkan hati mereka, dan yang seterusnya lingkungan, dan yang yang terakhir tidak ada ujian nasional di sekolah lagi saat ini. Baiklah, satu lagi Ibu pertanyaannya, menurut Ibu bagaimana motivasi belajar siswa di kalangan sekolah kita yang sangat rendah? Ini kita berbicara motivasi, berarti usaha kita supaya mereka bisa balik kembali, misalnya seperti kita pembelajaran di sekolah kita masih agak manual, agak monoton, itu perlu dicoba. Ibu sebagai calon PPG nanti ya bisa berubah, bisa meningkatkan pembelajaran menggunakan IT, itu salah satunya, atau kemudian mengundang atau di sekolah kita yang sudah lebih dari antara yang lain, bisa kita membuat NGO di sekolah, atau kalau memang ada hal-hal yang tidak ketahui, bisa kita mengundang pengawas pembinaan. Ya, kemudian yang paling intinya pada anak sendiri, kita selalu berusaha motivasi pada saat misalnya atau di kelas, kita dorong terus anak-anak mudah-mudahan dari waktu ke waktu semakin termotivasi untuk belajar, bahwa ini itu sangat berguna untuk kebahagiaan mereka. Terima kasih Bu sudah bisa pakai ini. Terima kasih banyak sama Ibu Suwati. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.